Pak Rocky Gerung, sejujurnya menurut saya sebagai rakyat jelata ini, narasi-narasi yang selama ini Anda lontarkan terhadap pemerintah itu menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan bagi saya sebagai masyarakat biasa yang tidak berpendidikan ini. Karena menurut saya narasi-narasi Anda itu sama sekali tidak mengandung adab, etika, tata krama, sopan santun, bahkan boleh saya katakan tidak mengandung moralitas sama sekali. Tapi saya harus berterima kasih kepada Anda saat ini. Kenapa saya berterima kasih kepada Anda? Karena menurut saya bagaimanapun juga narasi Anda itu sanggup membangkitkan kembali cinta rakyat yang begitu menggebu-gebu terhadap Presiden Jokowi yang kemarin sempat meredup. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada filsuf gagal Rocky Gerung. Halo Pak Rocky Gerung, apa kabar? Mohon maaf saya katakan Anda filsuf gagal karena menurut saya seorang filsuf atau pemikir itu pemikirannya berdaya guna bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia. Itulah sejatinya seorang filsuf. Tapi hal tersebut tidak pernah saya lihat pada diri Anda. Sehingga saya kira sangat pantas kalau saya mengatakan Anda adalah filsuf gagal. Dan saya rasa Anda juga sakit jiwa. Namun saya berharap agar Anda segera pulih dari sakit jiwa yang Anda derita itu. Terkait baju adat suku Baduy yang dikenakan oleh Presiden Jokowi pada pelaksanaan sidang tahunan MPR kemarin, yang Anda komentari, Anda katakan pakaian adat yang bagus dikenakan oleh orang biadab, ya sampah. Begitu kira-kira kata-kata Anda. Nah, padahal saya itu merasa bahwa sebenarnya yang biadab itu adalah Anda sendiri gitu. Menurut saya yang biadab itu Anda. Dan ada sebuah jargon yang selama ini didengungkan oleh orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengan pemerintah. Mungkin termasuk Anda juga salah satunya, yaitu cebong atau kodok. Padahal menurut amatan saya selama ini, sebetulnya yang cebong atau kodok itu Pak Rocky Gerung, juga Pak Rizal Ramli, juga Pak Amin Rais. Sebenarnya kalian-kalianlah cebong atau kodok itu menurut saya, itu menurut saya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Saya ingat pernah saya tinggal di sebuah rumah yang di sampingnya itu ada sebuah sumur tua yang sudah tidak berair lagi. Nah, sialnya menurut saya di dalam sumur tersebut itu tinggallah kodok-kodok gitu ya. Dan kodok-kodok tersebut sangat mengganggu ketika dini hari menjelang pagi. Itu sangat bising dan mengganggu. Tapi karena posisinya yang berada di dalam sumur, ya sangat tidak mungkin untuk diapa-apain gitu. Mau dipukul tidak bisa, mau diapa-apakan juga tidak bisa karena posisinya berada di dalam sumur yang dalam. Begitulah kira-kira menurut saya seorang Rocky Gerung, Pak Amin Rais, Pak Rizal Ramli, dan lain-lain. Nah, Pak Rocky Gerung, sejujurnya menurut saya sebagai rakyat jelata ini, narasi-narasi yang selama ini Anda lontarkan terhadap pemerintah itu menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan bagi saya sebagai masyarakat biasa yang tidak berpendidikan ini. Karena menurut saya narasi-narasi Anda itu sama sekali tidak mengandung adab, etika, tata krama, sopan santun, bahkan boleh saya katakan tidak mengandung moralitas sama sekali.
Tapi saya harus berterima kasih kepada Anda saat ini. Kenapa saya berterima kasih kepada Anda? Karena menurut saya bagaimanapun juga, narasi Anda itu sanggup membangkitkan kembali cinta rakyat yang begitu menggebu-gebu terhadap Presiden Jokowi, yang kemarin sempat meredup oleh karena kesulitan yang dialami oleh rakyat di masa PPKM. Narasi Anda itu begitu dahsyat sehingga membangkitkan kembali, menghidupkan kembali cinta rakyat yang luar biasa terhadap Presiden Jokowi. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih kepada Anda karena narasi Anda tersebut telah membangkitkan kembali cinta rakyat terhadap Presiden Jokowi. Nah, ada dua hal yang menurut saya sangat menarik, Pak Rocky Gerung. Pada tahun 2017 silam, saya pernah membuat vlog ya, saya pernah membuat video, di mana dalam video tersebut saya katakan bahwa hal yang paling ditakutkan oleh para pembenci Jokowi adalah potensi Jokowi menjabat Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Itu saya katakan pada tahun 2017 dan selepas itu ada juga beberapa kali saya utarakan, ya. Kenapa saya melihat potensi itu? Kembali lagi karena saya melihat cinta rakyat yang begitu tulus dan menggebu-gebu terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga saya rasa wajar-wajar saja kalau pihak oposisi termasuk diri Anda itu panik gitu ya, merasa getir. Karena cinta rakyat yang menggebu-gebu terhadap Presiden Jokowi itu adalah potensi yang begitu kuat, di mana suatu saat rakyat akan menuntut agar kalau bisa Presiden Jokowi itu menjabat 3 periode atau bahkan seumur hidup. Suatu saat akan muncul gelombang-gelombang gerakan suara rakyat yang menuntut, mendesak agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode atau bahkan seumur hidup. Itu akan menjadi tuntutan rakyat. Nah, kemarin Anda katakan akal bulus oligarki merawat pandemi untuk memperpanjang kekuasaan. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Dan kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebelumnya ada Pak Amin Rais. Narasinya ada upaya yang dilakukan oleh Jokowi, kata Pak Amin Rais, untuk menguasai semua lembaga-lembaga tinggi negara demi memperpanjang masa jabatan. Nah, ini menarik sekali menurut saya karena kesimpulannya sama meskipun opininya beda. Narasinya Pak Amin Rais, opininya Jokowi sedang melakukan upaya untuk menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Kalau opini Anda, akal bulus oligarki merawat pandemi untuk memperpanjang kekuasaan. Nah, jadi narasi Anda dan narasi Pak Amin Rais ini kesimpulannya sama meskipun opininya beda. Dan saya sebagai rakyat biasa ini, saya melihat kedua narasi ini sama-sama adalah luapan kegetiran, luapan kecemasan, luapan ketakutan. Ketakutan bahwa Jokowi akan menjabat presiden 3 periode atau bahkan seumur hidup. Yang saya yakin alasannya bukan karena keinginan seorang Jokowi, bukan keserakahan seorang Jokowi, bukan suatu upaya Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara atau akal bulus Jokowi merawat pandemi, melainkan potensinya datang dari cinta rakyat yang begitu luar biasa terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo.
Jadi bukan Jokowi yang melakukan upaya untuk menguasai lembaga-lembaga tinggi negara. Dan bukan Jokowi merawat pandemi. Melainkan indikatornya adalah cinta rakyat yang begitu tulus, yang begitu murni, yang begitu dahsyat dan luar biasa terhadap Presiden Jokowi. Karena yang akan menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode atau bahkan presiden seumur hidup adalah rakyat sendiri. Jadi saya melihat narasi kalian, narasi para oposan termasuk narasi Anda dan juga narasi Pak Amin Rais, sebetulnya menurut saya adalah narasi kegetiran, narasi ketakutan. Ketakutan kalau tidak kebagian kekuasaan. Saya kira itu. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang salah, begitulah cara rakyat jelata yang tidak berpendidikan mengutarakan pendapatnya. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI dan salam waras dari saya, Pak Rocky Gerung. Sekali lagi, saya berharap Anda segera pulih dari sakit jiwa yang Anda derita. Terima kasih.